buat kamu semuanya. Apa kabar hari ini? Anak-anak semua sudah siap untuk ibadah kepada Tuhan? Iya, harus siap ya. Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah siapkan Alkitabnya juga ya, karena kita mau ibadah kepada Tuhan. Siapkan Alkitabmu, siapkan buku atau alat tulismu. Mungkin ada yang kamu bisa tanyakan atau kamu catat nantinya. Ya, anak-anak, bisa harapkan kamu ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ingat, hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan. Walaupun masih di rumah, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk ibadah. Hari ini Bu Lisa menyapa kamu. Dari mana ini? Lihat ruangannya. Iya, dari ruang sekolah minggu. Mengingatkan kamu bahwa seharusnya kita ada di sekolah minggu hari ini. Ya, anak-anak, sebelum mulai ibadah, Bu Lisa minta semua semangat dulu ya. Yuk, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1 kali. 1 kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Iya, 1 kali lagi ya. Tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Iya. Nah, sekarang sudah semangat semua? Iya. Ayo duduk yang manis. Konsentrasi untuk memulai ibadah. Sebelum kita memulai pujian kita akan berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah menolong, menjaga kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu selama 1 minggu lamanya. Dan kami sungguh senang Tuhan, hari ini hari Sabat Tuhan. Hari untuk kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga yang ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah dengan sukacita kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Rumah Kanak-kanak. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka sekeluarga ya, karena mereka taat firman Tuhan, mereka hidup benar seperti pujian kita berikut ini.
sebentar lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan, masih lanjutan tentang Nuh sekeluarga. Firman Tuhan hari ini nanti akan dibawakan oleh Kak Aro. Dan sebelumnya, siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita menonton video firman Tuhan, sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik berdoa di rumah di dalam hati, dan Kak Aro berdoa ya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan menuntun kami
Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena hari ini juga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, karena kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dengar ya tentang Nuh yang ada di Bahtera. Sekarang tinggal mereka yang hidup di bumi. Nuh dan juga keluarganya dan juga hewan-hewan yang ia bawa yang ada di dalam Bahtera. Sekarang Allah memberikan jaminan untuk hidup mereka. Ya, Allah memberikan jaminan hidup untuk mereka dan juga Allah memberikan pelangi. Untuk lebih jelasnya tentang apa sih jaminan hidup itu dan tentang apa sih pelangi itu, apa maksudnya? Mari kita tonton video berikut ini. Sepasang demi sepasang. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit,
juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita sudah menonton bagaimana kehidupan orang yang mengalami air bah pada saat itu. Salah seorang yang mendapatkan kasih karunia adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh mereka membuat bahtera. Ya, buat satu pintu, buat satu jendela. Ya, tapi sebetulnya Nuh kurang tahu apa yang terjadi. Masa sih ada banjir sampai membasmi semua makhluk hidup? Tapi karena Nuh ini mengasihi Tuhan dan dia taat kepada Tuhan, maka ia mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sehingga Nuh diselamatkan dan juga keluarganya. Dan semua isi yang ada dalam perahu itu, makhluk hidup diselamatkan. Nah, sekarang mereka sampai ke tanah kering. Nah, sekarang tentunya mereka mau melanjutkan kehidupan mereka, melangsungkan kehidupan mereka. Tetapi tentu mereka dalam keadaan takut waktu itu bagaimana hidup mereka sih. Tapi Tuhan memberikan jaminan hidup bagi mereka. Jaminan Allah bagi mereka adalah bahwa Allah memelihara hidup mereka. Bahkan ada pelangi. Nah, apa itu pelangi? Pelangi ini adalah memberikan satu perjanjian
antara Nuh dan keturunannya, bahwa Allah tidak akan melakukan lagi air bah atau banjir, ya, tidak lagi memakai banjir untuk menggenangi bumi ini, ya, untuk menghancurkan manusia. Dia tidak pakai lagi itu. Dia berjanji bahwa Allah memelihara mereka. Dia berjanji kepada Nuh dan keturunannya. Ini janji antara dua orang, pribadi Allah dan juga Nuh dan keturunannya. Artinya apa? Allah menekankan janji ini, bahwa ini perjanjian saya antara kamu dan ini akan terjadi. Adik-adik, apa yang harus kita pikirkan di sini? Yaitu kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena Allah mengasihi kita. Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Allah memelihara hidup kita. Bahkan Allah berjanji kepada kita bahwa Ia tidak pernah lagi menghukum kita seperti air bah itu, yang pada saat itu yang menghapus bersih makhluk hidup pada saat itu. Tuhan berjanji untuk senantiasa menolong kita, untuk senantiasa menjaga kita. Maka mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita juga taat kepada Tuhan. Adik-adik boleh ada sampai saat ini karena Tuhan. Bapak mama ada saat ini karena Tuhan. Kak Aro ada sampai saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Maka kita bersyukur dan kita hidup taat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Menghafal ayat hafalan yang terambil dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Mari kita sebutkan sama-sama. Kejadian pasal 8 ayat 22. Sekali lagi, Kejadian pasal 8 ayat 22. Saya akan baca bagi kita, adik-adik juga membaca ya di rumah ya, mengikuti ya. Setelah itu nanti kita akan baca hafal bersama-sama. Kejadian pasal 8 ayat 22, begini firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekali lagi, Kejadian pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari alamatnya, bunyinya, dan juga kembali kepada alamatnya ya. Kembali kepada pasal dan ayatnya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa artinya adik-adik? Nah, di sini berbicara kepada kita bagaimana janji Tuhan membuat hati kita tentram dan yakin. Kita yakin janji Tuhan. Selama bumi ini masih ada, maka kita tetap menuai, ya. Walaupun ada hujan, walaupun ada musim kemarau, tetap kita menuai. Kita boleh menabur dan menanam, ya. Kita boleh menanam, menabur, dan kita juga tahu janji Tuhan bahwa itu semua akan ada hasilnya. Karena musim-musim apa? Telah diatur oleh Tuhan. Jadi Dia memberikan sinar matahari dan juga hujan kepada manusia. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan Allah kita selalu menolong kita. Itu janjinya. Selagi kita masih ada di bumi ini, Tuhan tetap menolong kita. Ya, kita menabur dan kita menuai, kita menanam. Selalu ada hasilnya. Walaupun Tuhan memberikan musim kemarau, musim hujan, itu bukan menakutkan bagi kita, ya. Tidak membuat kita takut. Karena apa? Tuhan sudah mengatur semuanya. Itu artinya apa? Segala sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Maka tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap yakin pada janji Tuhan, karena membuat kita memiliki hati yang tentram dan yakin akan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kamu sudah mendengar firman Tuhan ya. Kamu sudah memuji Tuhan, sudah hafal ayat, sudah ibadah hari ini. Dan
tetap semangat ya. Lakukan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Dan ingat, tetap jaga kesehatan ya. Dan sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik di rumah. Kemudian apalagi yang kamu lakukan? Taat kepada orang tua. Tunjukkan bahwa kamu anak yang baik, anak yang melakukan firman Tuhan melalui kehidupanmu sehari-hari. Selanjutnya apalagi? Firman Tuhan yang telah kamu dengar tadi, kamu baca kembali ya di Alkitab. Ya, tadi sudah ditayangkan di kitab mana? Tolong anak-anak baca kembali ya. Yang kelas kecil minta tolong papa mama atau opa oma untuk membacakannya. Yang kelas besar bisa baca sendiri. Mungkin ada hal-hal yang kamu tidak mengerti tadi dari firman Tuhan, boleh tanyakan kepada papa mama atau kirim ke WA Bu Lisa. Ibu Lisa akan bantu kamu untuk lebih mengerti firman Tuhan. Oke anak-anak, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Yuk semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu beserta papa mama bisa beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang didengar oleh anak-anak sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan seperti Nabi Nuh sekeluarga. Tolong anak-anak untuk sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus seumur hidup mereka dan melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Kau berkati anak-anak sekolah minggu kami untuk belajar, tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, kepandaian kepada mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang bisa melayani Tuhan nantinya di gereja atau dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, kakak-kakak saleh, gereja kami, gembala sidang kami, hamba-hamba Tuhan kami, penginjil kami, seluruh jemaat gereja Elias Malang. Berkati Tuhan untuk kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa kami. Berkati pemimpin kami dari presiden kami sampai ke daerah-daerah untuk mereka memimpin kami dengan hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami memasuki minggu baru ini. Tuhan Yesus sertai kami, damai sejahtera Tuhan menaungi kami, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menaungi kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.